Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Tema kita kali ini adalah pesan semesta untukmu, di mana jauhilah orang-orang ini yang dikategori tanda kutip bodoh. Jadi kategori orang bodoh tuh kayak gimana Kak Ica yang harus saya waspadai gitu ya. Jadi pesan semesta ini untuk kamu, di mana ya jauhi orang ini sebelum kamu ikut-ikutan menjadi seperti mereka, atau kamu juga akan menjadi bodoh seperti mereka. Ini hati-hati karena kebodohan itu menular. Ya, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Kalian tetap harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana jauhi orang bodoh ini ya. Wah, tema kita agak sedikit gimana gitu ya. Saya nggak tahu kenapa saya harus mengambil tema ini. Ya, saya mau memberikan pencerahan kepadamu. Jadi, ya apa yang ada di intuisi saya itu yang saya ambil sebagai judul ya. Oke, kita lihat kartunya. Di sini ada Strike, Ice of Wands. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Soalnya lagi rame ya di rumah ya. Ada Three of Wands, ada Two of Wands, Pack of Wands, ada Ten of Cups, Five of Swords, dan King of Swords. Oke, wow miring. Oke, saya benarkan dulu. Oke, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk hidupmu jauh lebih baik, keluarlah dari circle-circle toksik. Persahabatan yang toksik, persahabatan yang tidak membuatmu bahagia, persahabatan yang hanya mementingkan ego masing-masing, dan persahabatan yang palsu. Karena di sini circle sangat-sangat luar biasa mempengaruhi kehidupanmu. Kenapa? Karena kebodohan itu bisa tertular. Berarti nanti kamu bisa ikut bodoh karena pergaulan. Nah ini ya. Jadi carilah orang yang sevibrasi. Kalau kamu tahu orang itu baik, kamu menjadi baik ya bergaullah dengan orang baik. Kamu menjadi orang pencuri, maaf ya, kamu mau jadi seorang, tidak ada yang menjadi seorang pencuri. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang tukang pencuri ya, tukang curi, nyolong, kita nggak ada niat, kita biasa. Tetapi karena kita merasa bahwa kayak macam ada naluri untuk ikut-ikutan nantinya, suatu saat nanti. Contohnya dia berhasil mendapatkan apa dengan yang nyaman, kamu ngambil ilmu dari dia, ilmu yang jelek. Dan akhirnya kamu juga bisa menjadi pencuri. Ini contoh ya. Jadi jauhilah orang-orang bodoh ini, di mana merasa paling benar. Yang dia kerjakan itu ini benar nih Kak. Saya kerja ini, curi ini benar. Dia sudah tahu itu kerjanya salah, tapi dia membenarkan pekerjaan mencuri itu. Di mana dia melakukannya. Yaitu ini contoh kalau mencuri ya. Dalam tanda kutip membenarkan yang salah. Membenarkan yang salah, dia udah tahu salah tetapi dia lakukan. Nah, itu ya. Jadi kan
Kita ini kan dikasih pikiran. Tetapi kalau kita membenarkan kesalahan, berarti itu sudah termasuk kategori orang bodoh. Jadi merasa diri paling benar, paling pintar. Nah, itu ya. Dan di sini juga kategori orang bodoh itu adalah orang yang pandang enteng orang. Merasa dirinya paling hebat dan orang lain itu nggak ada apa-apanya. Padahal dia sudah tahu bahwa manusia ini tidak sempurna, tapi dia merasa sempurna gitu. Memandang enteng orang. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa ini orang tukang pandang enteng, berarti termasuk kategori bodoh. Ya. Termasuk kategori orang itu bodoh. Kenapa? Karena dia memelihara kesombongannya. Sudah tahu di firman ya, kita bicara tentang orang itu harus bisa lebih rendah hati, bukan memelihara kesombongan dan keangkuhan. Dan kalau ini ada terjadi pada dirimu, ya jangan. Kamu harus bisa introspeksi diri sebelum kamu menjadi sama seperti orang-orang bodoh. Ada yang bilang, Kak Ica, ini dalam tanda kutip ya, saya kan kok miskin terus. Klien ya, dia tanya, dari orang tua saya, kakek saya, bahkan kehidupan saya. Berarti itu kan orang tidak mau belajar. Miskin itu adalah kebodohan loh. Untuk bisa keluar dari kebodohan itu kamu harus pintar. Pintar bukan hanya sekedar ilmu, ya, bukan sekedar kita sekolah, tetapi cara menanamkan ilmu yang kita dapat dari luar ke dalam diri. Tanamkan di dalam diri kita. Untuk bisa keluar dari kebodohan yang sempurna. Kalau kamu cuma tahu 5 tambah 5 matematika ya itu dari luar. Kamu mendapatkan kepintaran dari luar. Tapi untuk bisa mendapatkan kepintaran luar dalam ini sangat susah. Itu yang tadi saya bilang. Karena dari dalam ini kan kadang-kadang kita merasa ego, emosi, sakit hati, pandang enteng orang. Itu berarti kita memelihara kebodohan dalam diri. Ditegur tidak mau didengar, membenarkan apa yang dia mau, ya. Pokoknya membenarkan apa yang ada di pikirannya, di hatinya. Jadi itu memelihara kebodohan. Kalau udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Nah, itu ya. Jadi kalau orang juga pandang enteng kamu, berarti ya sudah, nggak usah ditanggapi. Berarti itu termasuk kategori orang-orang bodoh. Kalau kamu tanggapi, berarti kamu ikut-ikutan menjadi orang bodoh. Atau kamu sama bodohnya dengan dia. Apalagi kalau ditanggapi sampai ribut besar. Nah, ini saya kasih tahu supaya kamu tercerahkan. Kenapa orang spiritual, ya, dukun itu kalau dalam tanda kutip itu dokter ya, bahasa dulu. Sekarang kan dukun beranak kan. Karena apa? Dia tercerahkan. Makanya orang bilang orang supranatural atau spiritual itu adalah orang pintar. Kenapa? Karena dia pintar, karena dia sudah tercerahkan. Begitu ya. Kalau orang belum tercerahkan berarti apa? Orang bodoh. Di sini saya mau mengajarkan supaya kamu tercerahkan, supaya kamu apa? Pintar. Nah, gitu. Bukan berarti saya cuma baca tarot sudah saya biarkan. Oh, besok kamu dapat sial, besok kamu dapat ini, besok kamu no. Saya mau kamu supaya tercerahkan untuk hidupmu lebih baik. Bukan hanya saya langsung kasih kamu ikan kalau kita bilang pancing ya. Tapi saya ajar kamu tuh bagaimana cara memancing ikan. Supaya besok kamu bisa mancing sendiri, dapat ikan yang lebih banyak. Bukan ketergantungan mendapatkan ikan dari saya. Atau dari orang pintar lainnya. Berarti kamu kan memelihara kebodohanmu. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Kamu hanya ketergantungan sama orang pintar. Dan dirimu tetap bodoh. Ini contoh ya. Bukan berarti saya bilang kamu bodoh. Tetapi jangan memelihara kebodohan. Kita semua tuh punya akal sehat, akal pikiran. Semesta sudah kasih kita kepintaran. Tapi terkadang kita tidak peka akan kepintaran kita. Tidak peka akan talenta kita. Tidak peka akan diri kita. Makanya bodoh itu menjadi bodoh. Keturunan. Karena apa? Memelihara konsep yang salah. Dia tanamkan di dalam anaknya. Jangan, mama ini capek cari uang. Uang ini susah dicari. Padahal kalau mindset kamu, ya, uang itu, saya akan mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Itu uang itu akan datang dengan cara mudah dan menyenangkan loh. Kenapa? Karena apa yang kamu ucapkan itu adalah doa. Tapi kalau kamu bilang uang ini mama nih susah cari uang, saya nih susah cari uang, kamu nih, berarti doa kamu susah untuk mendapatkan uang. Ya sudah, sama kamu banting tulang juga susah. Jadi ucapan itu hati-hati. Ya. Hati-hati, apalagi kalau dibilang ada si pahit lidah ya. Si pahit lidah itu ucapannya tuh langsung menembus langit.
Jadi kalau dia bicara, ucapkan orang ya, bisa ke dirinya sendiri. Atau mungkin contohnya, saya nih jelek, nanti semesta kasih kejelekan. Saya ini susah cari uang, semesta akan susah memberikan kamu rezeki. Karena kamu yang minta. Nah ini ya, jadi harus bisa lebih tercerahkan, harus bisa lebih pintar dalam berucap, bertindak, berpikir. Karena itu semua sevibrasi, harus seirama. Supaya apa yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Oke, berikutnya di sini saya merasakan juga energinya ya, dimana kalau kita bercanda itu jangan kasar. Berarti kamu melihara kebodohan, dimana contoh bercanda kasar tapi dibikin guyon. Ini yang ada di masyarakat. Anjing lu, ini lu, ini pokoknya macam-macam ya. Atau bahasanya diplesetin, anjay. Padahal itu bahasa-bahasa yang kurang bagus. Tetapi diplesetin seolah-olah itu bercanda. Padahal itu sebenarnya maknanya sudah mencelah orang itu. Atau bahkan kamu membalas karena bilang, ini kan guyon. Jadi kamu sama-sama bodohnya seperti orang itu. Dimana kamu bilang, ini kan cuma guyonan. Kamu tinggi-tinggi sekolah tetapi karaktermu bodoh. Ini contoh ya. Jadi kalau seandainya kamu tidak seperti gini, bukan berarti saya bilang kamu bodoh, tidak. Tetapi kamu sudah tahu, ini tidak baik dilakukan, jangan. Dan kalaupun kamu terkoneksi dengan orang-orang yang seperti gini ya, berarti itu orang bodoh. Kamu nggak boleh dekat-dekat mereka. Nanti kamu tertular, ikut bodoh juga. Ikut yang tidak baik, maksudnya seperti gitu. Ya, karena tertular. Kalau yang tadi saya bilang ya, keluar dari kemiskinan. Kalau kamu mau keluar dari kemiskinan, ya berarti harus ada pola kamu yang harus dirubah. Bukan tetap saja di situ circle miskin. Kamu harus coba main-main ke circle orang kaya, baru kamu tahu pola hidup orang kaya tuh gimana. Supaya tertular. Karena kemiskinan itu tertular. Tertular dari sudut apa? Energi dan pola pikir. Gitu ya. Oke, berikutnya jangan pakai bahasa-bahasa bercanda. Kalau ada teman-teman kamu itu berarti sudah merendahkan kamu secara tidak langsung, walaupun dengan kata bercanda. Dan apalagi ya di sini, kita lihat lagi ada King of Cups, Page of Swords, Two of Cups, Three of Pentacles. Orang yang tidak konsisten pada perkataan atau ingkar janji, ya, janjinya tidak ditepati. Nah itu termasuk orang-orang bodoh. Kenapa? Dia yang berjanji, dia yang ingkari. Iya kan? Jadi orang yang ingkar janji itu termasuk kategori orang bodoh. Ya, kalau memang kamu pernah ingkar janji, tepati. Kalau seandainya ini di kamu ya. Tapi kalau bukan di kamu, ya kamu harus lihat, orang ini bisa dipercaya. Orang ini jujur. Berarti ini kategori orang pintar, orang cerdas. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau dia melakukan kesalahan berulang kali, itu berarti termasuk orang bodoh. Iya kan? Ada orang yang dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Nah itu termasuk orang bodoh. Memelihara kebodohan. Kalau di firman namanya apa? Orang bebal. Yang bisa menegur siapa? Ya Tuhan. Kamu nggak usah mau pusing dengan orang yang bebal. Orang yang bodoh, memelihara kebodohan itu berarti biarkan aja dengan kebodohannya. Walaupun anak sendiri ya. Karena di sini ada beberapa anak itu yang keras kepala, saking bikin orang tuanya stres. Dibiarkan aja, semakin ditekan ya, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan anak kamu ataupun orang tua yang keras, biarkan aja. Biarkan semesta yang nanti menegur dengan cara semesta. Kamu fokus pada dirimu. Fokus pada dirimu untuk lebih tenangkan diri. Dan terakhir di sini mungkin merasa lebih dari orang lain, ya, sombong, merasa lebih baik, hebat, pintar, pokoknya lebih lah, paling kuat, paling cantik, paling, ya pokoknya yang ada pada dirinya dia bangga-banggakan. Jadi orang-orang yang sombong-sombong kayak gini tuh sebenarnya haus akan pengakuan, makanya sombong. Kalau orang yang sudah, ibaratkan gini, orang kaya nggak mungkin mau dibilang kaya, pasti bilang enggak kok, biasa aja. Tapi kalau orang yang memang songong ya, itu karena mau mendapatkan pengakuan, jadi jam tangan, jam ini ya, pamer-pamer. Nah itu, jadi orang yang sombong ya,
orang yang merasa lebih dari orang lain ya, merasa sempurna lah, dan orang lain selalu di bawah dia atau salah, itu namanya kategori orang bodoh juga menurut semesta ya. Jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti gitu. Kalau kamu ikut-ikutan ya berarti sama saja kamu memelihara kebodohan kamu. Bagaimana mau keluar dari keterpurukan kalau kamu memelihara kebodohan? Ya, tadi saya bilang kemiskinan itu karena tidak mau berubah. Dia bisa keluar dari kemiskinan kalau dia tahu caranya keluar. Harus ada yang dirubah. Dari pola pikir, ya, dari tindakan dan dari ucapan, terutama dari hati. Nah itu. Kalau kamu sudah tahu bahwa ada circle kamu di sini yang memang seperti gitu, berarti toxic. Itu tidak membawa kebaikan, tidak membawa keuntungan buat kamu. Malah membawa keterpurukan buat dirimu di hari esok, secara tidak langsung, tanpa kamu sadari. Hati-hati. Jangan sampai karena dirimu terkontaminasi dengan energi negatif, akhirnya dirimu terpuruk. Karena ikut-ikutan energi mereka. Dimana kamu tertular sakitnya, tertular bodohnya. Nah itu, jadi jagalah dirimu, waspadai kepada orang-orang yang membawa energi-energi tidak baik untuk kamu. Oke, semoga resonate ya. Ini pesan semesta untukmu, jauhilah orang-orang ini ya, yang tadi saya sebutkan. Kira-kira inisial dan zodiak mereka ya yang terkoneksi dengan kamu apa? Kita lihat dulu di inisial ya. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, O, S, W, Q, H, Y, D, M, J, G, U, C, Z, P, E, K, L, dan I. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, O, S, W, Q, H, Y, D, M, J, G, U, C, Z, P, E, K, L, dan I ya. Oke, untuk koneksi dengan zodiak kita lihat di mana kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, Libra, Aquarius, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn, Cancer, dan Scorpio. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Libra, Aquarius, Taurus, Leo, Virgo, Capricorn, Cancer, dan Scorpio. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.